Shalom saudara. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Masih di awal tahun, semua kita dalam keadaan yang baik. Kita mau datang sama-sama pagi hari ini, kita mau bersyukur sama Tuhan. Sepanjang tahun lalu Tuhan sudah sertai kita, Tuhan sudah jaga yang berkati hidup kita. Dan sepanjang tahun ini kita harapkan kebaikan Tuhan menyertai hidup kita, amin saudara. Kami bersyukur Bapa buat kesempatan untuk kami boleh beribadah satu kali lagi. Kami bersyukur kami dalam keadaan yang baik. Engkau setia dan Engkau baik bagi kami. Karena itu pagi hari ini Bapa kami bawa hati kami bawa jiwa kami. Kami mau bersyukur, kami mau menyembah Engkau. Kami berdoa buat ibadah yang penuh kemuliaan Tuhan. Ada hadirat Tuhan yang nyata di tempat ini dan dimanapun pagi hari ini kami berada, jemaat-Mu, mereka yang ada di rumah juga Tuhan, Kau lawat mereka. Biar Engkau menjadi sumber pengharapan kami, sukacita kami, damai sejahtera kami dan kekuatan buat kami. Kami serahkan ibadah kami pagi dalam tangan-Mu, Roh Kudus bekerja lawat setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk saudara. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih. Oh, Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Oh, Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus. Seundang kita makin berdiri bersama-sama. Sekali lagi katakan segala pujian dan syukur. Oh, segala pujian dan syukur. Thank you Jesus. Haleluya. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Kami sembah Kau Yesus. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus. Ku sembah Kau yang kami sembah. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah, kami sembah Yesus. Terima kasih Yesus. Lama masyarakat kami sembah Kau Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, worship you. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Angkat syukurmu. Bersyukur, bersyukur. Shandarabarabarabarabar. Kami sembah Kau, kami sembah Kau. Shandarabarabarabarabar. Shandarabarabarabarabar. Segala hormat, segala pujian hanya bagi Yesus. There is no one like you, no one like you.
Saudara, satu waktu saya mengalami satu kekhawatiran, satu ketakutan. Sesuatu yang saya tidak bisa mengerti, tapi itu membuat saya takut. Di waktu-waktu seperti itu, saya merasa Tuhan ngomong ke saya seperti ini. Never doubt my love for you. Jangan pernah ragukan kasihku kepadamu. Hari-hari ini biar kau selalu pegang teguh kasih Tuhan, janji Tuhan buat hidupmu. Karena Tuhan Yesus selalu care, selalu menyayangi setiap kita, mengasihi setiap kita. Karena Dia mengasihi kita, semuanya pasti baik-baik saja. Semuanya akan menjadi lebih baik. Karena Tuhan sudah berjanji dalam firman-Nya, Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada padanya mengenai hidup kita. Rancangan untuk mendatangkan damai sejahtera, masa depan yang penuh pengharapan. Karena kami bersyukur Tuhan. Kami punya Yesus, kami punya Bapa surgawi yang mencintai kami, yang mengasihi kami. Karena itu kami bersukacita di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada sukacita, amin. Seberapa siap memuji Tuhan, lambaikan tangan kita, amin. Dalam buku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan, selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita sama. Karena mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Oh, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita samanya. Katakan wow, oh, 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 yeah, oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Oh, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan,
kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita samanya. Haleluya. Thank you Jesus. Sebab kami orang-orang yang diberkati Tuhan sepanjang hidup kami. Kami diberkati Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, limpah kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Yeah. Katakan sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari beri kemuliaan paling mulia buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara sebelum duduk katakan, aku diberkati, engkau juga diberkati.
Amin, silakan duduk saudara. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami punya Bapa yang setia. Bapa yang memberikan anak yang tunggal bagi kami ya. Mati di kayu salib. Karena Engkau sudah beri yang terbaik. Surga bisa berikan. Kami percaya tidak ada satupun yang Kau tahan daripada kami Tuhan. Kau selalu setia. Kau selalu rindu memberi, memberkati ke setiap kami. Thank you Jesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau setia, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Menyediakan
tiapkah yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Benar ya Tuhan Yesus, Engkau telah tunjukkan kasih setiamu kepada kami ya Bapa. Dan Engkau selalu setia kepada kami ya Tuhan. Sekalipun kami terkadang tidak setia kepada Engkau, tapi Engkau sentiasa setia kepada kami ya Bapa di surga. Tangan-Mu yang berkuasa, Tangan-Mu yang sentiasa Tuhan merendah hidup kami, menantikan kehidupan kami, senantiasa datang kepada Engkau ya Bapa di surga. Bapa di surga, ini kami ya Tuhan, umat-Mu yang percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami boleh bersekutu dalam doa di ibadah kami di pagi hari ini. Engkau hadir memberkati setiap kami ya Tuhan. Amin. Engkau senantiasa memberkati yang cemat-Mu ya Bapa di surga, yang sudah menaikkan pujian kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah itu juga Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau dimuliakan, Engkau disenangkan ya Tuhan Yesus. Juga terlebih buat firman-Mu yang kami dengarkan di pagi hari ini Tuhan. Boleh menguatkan kami, boleh memberkati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, urapi firman-Mu ya Tuhan. Kami sungguh terbatas adanya ya Tuhan. Tapi hari ini, pagi hari ini Tuhan, kami memiliki hati yang haus rindu akan firman-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, terima kasih. Shalom semuanya. Terima kasih buat Korudi dan seluruh tim Prophetic. Baiklah Bapak Ibu, pagi hari ini kita boleh beribadah, mendengarkan firman Tuhan bersama. Judul khotbah saya di pagi hari ini, Bapa yang menyediakan. Kita berharap juga Bapak Ibu dalam tema kita beberapa bulan ke depan, Bapa yang menyediakan. Karena memang fokus kita tahun 2023 ini, hendaklah kamu murah hati, Lukas 6 ayat 36, Bapak Ibu, setiap kita boleh membacanya di depan. Ya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Jadi kenapa kita ambil fokus ini, karena memang Tuhan menggerakkan kita, memfokuskan dalam sepanjang tahun ini, kita memiliki hati yang murah hati. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang sesungguhnya demikianlah kerinduan Allah dalam kehidupan kita. Jikalau kita juga sudah merayakan Natal bulan Desember kemarin, sesungguhnya kita juga sedang merayakan kemurahan hati Tuhan. Amin. Bagaimana Yesus ya yang di surga datang ke bumi, ya supaya kita di bumi ini merasakan kasih karunia Tuhan, keselamatan, dan suatu kelak kita boleh kembali ke surga itu lagi. Karena sesungguhnya kitalah bukan warga di dunia ini, sesungguhnya kita warga surga. Amin. Tetapi kita mengapa bisa demikian? Karena ada seorang pribadi, Yesus, yang membuktikan kasihnya, kemurahan hatinya kepada kita. Sehingga secara langsung dengan kemurahan hati Yesus, kita ini boleh diselamatkan. Lalu demikian juga yang Tuhan mau kepada setiap kita. Khususnya jemaat di Pelita ini Bapak Ibu, hendaklah kamu murah hati sebab ya sama seperti Bapamu murah hati. Kita baca sama-sama 2 Korintus 9 ayat 10 sampai dengan 11. 2 Korintus 9 ayat 10 sampai dengan 11. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Bapak Ibu, dalam hal berbicara Bapa yang menyediakan, ya tentang memperlengkapi kemurahan hati kita Bapak Ibu, inilah bukti ya firman Tuhan kepada kita. Ia dikatakan Bapak Ibu,
Ia yang menyediakan benih bagi kamu. Ya, jadi Bapak Ibu, Allah itu sendiri yang menyediakan benih bagi kita. Inilah salah satu bentuk bagaimana Tuhan sangat rindu mendorong kita, menguatkan hati kita untuk mempraktekkan kemurahan hati ini. Dan ini juga salah satu bentuk bagaimana Allah bertanggung jawab memperlengkapi kita. Ya, Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Siapa penabur itu Bapak Ibu? Tentu tidak lain selain kita itu sendiri. Amin. Secara langsung Yesus berkata, Ia yang menyediakan benih bagi kamu. Apa yang disediakan Allah bagi kita dalam mempraktekkan kemurahan hati Bapak Ibu, yaitu adalah benih itu sendiri, ya. Benih itu sendiri. Kalimat yang Ia yang menyediakan benih bagi penabur, ya, inilah salah satu bagaimana Tuhan, ya, memperlengkapi setiap kita. Allah tidak pernah menyuruh kita melakukan sesuatu di mana Allah tidak memperlengkapi, memampukan kita. Jadi Bapak Ibu, Tuhan sedang meneguhkan kepada kita, sedang menyampaikan sesungguhnya, ya, Tuhan tidak pernah menyuruh kita, memerintah kita untuk melakukan sesuatu di mana sesuatu itu kita tidak mampu lakukan. Termasuk mengampuni. Kenapa Yesus katakan kita mengampuni? Sesungguhnya kita mampu mengampuni. Namun persoalannya kan kita mau enggak? Iya kan? Tapi kalau kita pikir-pikir, aduh Tuhan ini susah enggak bisa. Tapi persoalannya bukan susah atau tidak susah, tapi mau enggak. Demikian juga tentang kemurahan hati ini, kita mau enggak jadi murah hati di hadapan Tuhan. Sama seperti Bapa kita murah hati. Terkadang tentang bicara murah hati ini kan kita kaitkan dengan kemampuan kita pribadi. Sehingga secara tidak langsung kita batasi kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam hidup kita dengan keadaan kita sendiri. Apalagi kalau kita dibenturkan atau diperhadapkan dengan kita mau bertindak sesuatu murah hati kepada orang tertentu. Wah ini orangnya aku tidak suka, aku enggak mau. Ya, padahal Tuhan tidak pernah memandang muka. Tuhan selalu memandang hati seseorang, demikian juga kita Bapak Ibu. Jadi seperti apapun keadaan kita hari ini, saya mau katakan Bapak Ibu, Tuhan sangat rindu kita bertindak sebagai murah hati. Jadi intinya adalah Allah tidak pernah menyuruh kita melakukan sesuatu di mana Allah tidak memperlengkapi atau memampukan kita. Lalu apa benih yang disediakan Allah bagi kita Bapak Ibu? Bicara benih Bapak Ibu, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, Tuhan apa sih benih yang Tuhan mau, yang harus kami berikan sebagai benih? Tuhan bilang simple. Ya, benih itu bukan bicara sesuatu yang muluk-muluk, yang harus kita miliki sejumlah besar atau banyak. Namun Tuhan bicara pada waktu itu apa yang ada padamu sekarang ini. Jadi apa benih itu Bapak Ibu sesungguhnya sudah ada padamu hari ini. Yaitu apa? Apa yang ada padamu hari ini. Apa yang ada pada kita hari ini sesungguhnya itu milik Kristus dan Tuhan mau kita jadikan itu menjadi benih untuk melakukan ya sesuatu yang baik, mempraktekkan kemurahan hati sehingga lewat itu orang bisa merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya. Jadi benih itu adalah apa yang ada pada kita hari ini. Ketika kita sadar sesungguhnya apa yang kita miliki sekarang ini adalah milik Kristus dan Kristus mau kita jadikan itu jadi benih yang harus kita tabur. Ya, apa yang ada padamu hari ini Bapak Ibu? Kalau itu berkat, jadikan itu benih. Ya, dan Tuhan mau itu menjadi benih kita lakukan kepada Kristus. Kalau itu berbicara ada talenta, ya, ada semacam kemampuan pribadi atau skill, itu juga menjadi benih. Bahkan bisnis, usaha yang kita miliki itu pun bisa menjadi benih yang kita tabur kepada orang lain sehingga orang lain bisa diberkati lewat bisnis kita, lewat usaha kita. Amin. Sehingga secara tidak langsung orang-orang bekerja dengan kita Bapak Ibu, mereka terpelihara dengan baik. Mereka boleh diberkati dengan baik oleh kemurahan hati kita lewat toko kita, usaha kita. Kalau kita berpikir apa yang kita miliki itu milik Kristus Bapak Ibu, maka saya percaya kita tidak akan sungkan-sungkan, bahkan kita tidak akan pernah menahan-nahan kemurahan hati kita untuk memberkati orang lain. Tetapi kalau kita berpikir sebaliknya bahwa ini milikku, ini punyaku, ini tidak boleh keluar, ini tidak boleh diberikan kepada orang lain, maka kita akan berusaha menahan.
ya menahan berkat. Kalau kita menahan Bapak Ibu, maka sesungguhnya kita sedang kehilangan berkat. Tetapi kalau kita rela memberi, menabur, melepaskan, merilis, saya percaya sejak itulah Tuhan akan memberkati engkau. Bahkan tidak berkekurangan, bahkan berkelimpahan. Siapa yang menahan itu berkekurangan, tetapi siapa yang memberi bahkan dia berkelebihan. Itu firman Tuhan katakan. Jadi kalau prinsip dunia ini, kalau kita semakin menahan kita semakin kaya, tetapi prinsip dalam firman Tuhan tidak berlaku demikian Bapak Ibu. Kalau kita menahan berkat, sesungguhnya kita sedang menahan Tuhan untuk memberkati kita. Tetapi kalau kita belajar, rela, apa yang ada pada kita kita jadikan itu menjadi benih, saya percaya itulah cara Tuhan memberkati kita. Bahkan bisa berkelimpahan. Maka kita harus sadar, ya, memiliki sikap dasar bahwa hidup kita untuk Tuhan bukan untuk uang, Bapak Ibu, atau harta. Kita tidak cinta uang, namun kita suka memberi. Kita tidak egois, namun kita mau berbagi. Kalau kita sadar apa yang kita miliki sesungguhnya adalah milik Tuhan, Bapak Ibu, saya percaya kita miliki sikap dasar. Kita tidak akan egois, tapi kita bisa belajar untuk berbagi. Kisah di Alkitab tentang menjadikan benih apa yang ada padanya. Yang pertama kisah tentang janda di Sarpat. Ini bicara segenggam cerita tentang segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. 1 Raja 17 ayat 10 ayat sampai 13 dan 15. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi, ini berbicara Yesus sudah bicara kepada Elia, lalu dia pergi ke Sarpat. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarpat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu kepadaku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anaknya perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kisah ini begitu familiar kepada kita, bagi kita yang orang percaya pasti sering membaca kisah ini. Bagaimana seorang janda Sarpat yang mau memberi apa padanya. Jadi jelas dikatakan di sini Bapak Ibu, bagaimana perempuan ini katakan tidak ada padaku, ya. Dikatakan di sini tidak ada padaku. Cuma hanya dikatakan kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya kami akan mati. Bapak Ibu, kalau kita kembali ke sini atau mengkondisikan pikiran kita, bagaimana kisah ini? Bayangkan begitu karena kekeringan tidak ada yang bisa diolah lagi untuk jadi makanan, ya, yang ujungnya adalah kematian. Saya pikir ini akan menjadi beban berat kepada seseorang, termasuk kita pribadi. Saya pikir kalau seseorang nih, saya ini hanya punya beras segenggam, ya, lalu ada minyak. Ketika saya ini olah ini jadi saya masak jadi nasi, lalu saya makan. Setelah itu tidak ada lagi dimakan. Lalu tiba-tiba orang datang, "Pak Kas, boleh tidak aku minta beras yang kau miliki itu, nanti kau olah jadi nasi, kau masak jadi nasi, lalu kau kasih ke aku." Kira-kira mudah nggak Bapak Ibu? Saya pikir tidak mudah. Tetapi bagaimana perempuan ini Bapak Ibu, di dalam ketaatannya kepada Imam Elia, ketika dia mempraktekkan itu, ya apa yang ada padanya segenggam, ya tepung dalam tempayan itu dan minyak dalam buli-buli itu dia olah jadi roti, ya
maka disitulah bagaimana perempuan itu dikatakan di ayat 15 tadi. Maka perempuan itu dan serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu bagaimana perempuan ini mau rela apa yang ada padanya. Hanya segenggam tepung dalam tempayan, sedikit minyak dalam buli-buli. Itu dia jadikan benih di dalam Tuhan, maka itu juga mujizat Tuhan terjadi. Sehingga perempuan dan anaknya bisa hidup. Ya, bisa hidup. Jadi apa yang ada pada kita Bapak Ibu? Apakah perempuan ini memiliki harta yang lain? Katakanlah dia punya rumah. Tetapi dalam konteks ini Imam Elia meminta makanan. Dan makanan itu belum jadi, masih bentuk tepung. Tapi dia rela melepaskan itu menjadi benih apa yang ada padanya. Sesuatu apa yang mahal bagi kita, sesuatu apa yang berharga dalam diri kita Bapak Ibu, itu kita tidak boleh tahan. Itu kita harus jadikan jadi benih bagi Tuhan. Amin. Lihatlah bagaimana Tuhan menolong kita. Apa yang berharga padamu? Termasuk, ini ekstrim sekali saya katakan, termasuk anak kita. Jangan pernah kita tahan-tahan. Sesungguhnya itu milik Kristus. Amin. Anak kita milik Kristus. Jangan bilang ini anak saya harus jadikan ini. Tunggu dulu. Kita sebagai orang tua tanya kepada Tuhan. Bukan jangan-jangan. Sesungguhnya itu milik Tuhan. Amin. Dan Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar kepada anak kita. Dan itu pun Tuhan bisa jadikan, ya. Kalau saya mengatakan tanda kutip benih untuk memperluas kerajaan Allah di dunia ini. Lalu apa? Harta benda yang Tuhan percayakan, jangan itu kau tahan-tahan. Sesungguhnya itu bisa benih, bisa jadi benih yang Tuhan kita tabur, Tuhan pakai menjadi melanjutkan kehidupan orang lain. Lalu kisah kedua, 5 roti dan 2 ikan. Matius 14 ayat 15 sampai dengan 18. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Bapak Ibu, ini bagaimana murid-muridnya mengikut Yesus dan sejumlah banyak orang mengikut Yesus juga. Ya, ketika Yesus mengajar, menyatakan mujizat, mengadakan mujizat sehingga orang banyak datang. Ya, dalam kisah ini ketika dikasih makan itu laki-laki 5.000 orang. Ya, jadi intinya murid-murid peduli. Tuhan, turunlah mereka pulang, nanti kelaparan, nanti jalan gelap. Mereka nanti bisa kelaparan. Tetapi Yesus berkata Bapak Ibu, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Secara tidak langsung bagaimana Yesus juga mengajar para murid-muridnya peduli, murah hati, mempraktekkan kasih di dalam kehidupan mereka. Lalu Tuhan bukan kami tidak mau, apa yang ada pada kami? Bagaimana mungkin 5.000 orang laki-laki dikatakan belum perempuan, belum anak-anak. Kalau sudah ada persiapannya sebulan 2 bulan mereka sudah pesan roti kan, mungkin pesan roti ke Simon. Pak tolong dulu datangkan dulu nih sekian ribu roti karena kita mau KKR. Ini kan waktunya mendadak. Tetapi muridnya berkata yang ada pada kami di sini hanya 5 roti 2 ikan. Tapi Yesus berkata Bapak Ibu, bawalah kemari kepadaku. Kalau kita berikan itu menjadi benih dan kita berikan kepada Yesus, disitulah mujizat terjadi. Amin. Kembali mujizat terjadi Bapak Ibu. Ayat ini katakan selanjutnya bagaimana Tuhan mengucap syukur. Lalu dibagi-bagi roti itu. Apakah rotinya bulat, bundar? Tidak dikatakan secara jelas. Tapi intinya ketika dibagi-bagi 5 roti 2 ikan tidak habis bahkan sisa 12 bakul. Kenapa sisa Bapak Ibu? Kalau orang bilang karena tidak ada orang Batak. Kalau orang Batak udah habis. ini intermezzo Bapak Ibu. Kalau orang Batak udah habis itu Pak. Kalau tidak adanya orang Batak di situ. Kalau orang Batak udah lenyap tuh katanya. Ini intermezzo. Tetapi intinya Bapak Ibu, apa yang ada padamu? 5 roti 2 ikan tidak memungkiri mujizat terjadi. Ya, jadi jangan bilang Tuhan, apa yang saya mau tabur Tuhan? Anakku mau kuliah, anakku mau sekolah, aku hanya punya ini. Kalau Yesus Roh Kudus sudah bicara dalam hidup Bapak, dalam hati Bapak Ibu, belajar kita taat, amin. Apa yang ada padamu, itulah benih. Lalu tongkat Musa.
Ini kisah ketika Tuhan memilih Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Lalu Tuhan bertemu dengan Musa. Intinya Musa ini banyak alasan berdebat dengan Tuhan. Aku tidak bisa ini, aku tidak bisa ini. Lalu Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau. Lalu Musa katakan, Tuhan, bagaimana mereka yakin kepadaku, sedangkan kalau mereka bertanya, maksudnya orang Israel bertanya, kalau Tuhan sudah bertemu dengan engkau. Lalu Tuhan menyatakan mujizatnya, terus berkata gini, ayat 2 dikatakan, Keluaran 4 ayat 2, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Karena pada itu Musa sedang menggembalakan domba, ya kan? Dan bawalah tongkat ini dan bawalah ayat 17, dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Bapak Ibu, bicara tongkat hanya sebatas tongkat itu kalau di sebatang kayu, ya. Tapi ingat, apa yang ada padamu? Tuhan Musa bilang tongkat, itu hanya sebatang kayu Bapak Ibu. Tetapi ketika itu Tuhan pakai, Tuhan pakai, itu pun bisa menyatakan kuasa dan mujizat. Amin. Bagaimana kisah ini Musa memimpin bangsa, ketika Musa angkat tangannya, lautan terbelah. Ya, bukan di kayunya, tetapi bagaimana kita punya sikap hati mau taat apa yang ada padamu. Sesungguhnya itu pun bisa jadi benih di dalam kehidupan kita dalam mempraktekkan kemurahan hati kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, murah hati bukan menunggu seberapa banyak yang kita miliki, namun seberapa mau apa yang kita miliki menjadikan benih untuk kita tabur. Poin yang kedua, Bapa yang menyediakan, apa disediakan Bapak Ibu? Yang kedua adalah Tuhan menyediakan kebutuhan kita. Ayat 10 dikatakan, bagian 10b-nya dikatakan, Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Bagaimana juga Tuhan Bapak Ibu ternyata bukan sekedar menyediakan benih bagi kita, namun Ia juga menyediakan roti untuk kita makan. Apa roti itu Bapak Ibu? Itu bicara kebutuhan pokok, sesuatu yang dibutuhkan setiap kita. Roti. Ya. Karena Tuhan tahu ketika kita memberi, terkadang manusiawi kita ini kan bekerja, berpikir, nanti kalau aku kasih ini, nanti apalagi yang ada padaku. Nanti kalau sudah tabunganku ku ambil, saya tarik, lalu saya serahkan kepada pekerjaan Tuhan, lalu apalagi yang ku makan. Apalagi untuk sekolah anakku, apalagi untuk kebutuhan ini, kebutuhan itu, kebutuhan itu. Terkadang muncul di pikiran kita Bapak Ibu. Tetapi Tuhan berkata, Ia yang menyediakan roti untuk dimakan Bapak Ibu. Jadi sesungguhnya Tuhan juga bertanggung jawab untuk kelangsungan kehidupan kita. Karena kenapa Bapak Ibu? Sesungguhnya Tuhan juga memiliki, atau bukan pemilik segalanya. Amin. Dan Allah mau memberikan itu kepada kita. Tentu orang yang taat melakukan firman. Segala sesuatu dalam dunia ini sesungguhnya milik Kristus. Emas dan perak miliknya Dia. Dan Tuhan mau berikan itu kepada kita, orang yang melakukan firman-Nya. Bahkan Tuhan sanggup menggerakkan hati raja-raja untuk memberkati kita. Kalau Tuhan di mana Tuhan mau menyatakan mujizatnya kepada kita Bapak Ibu. Jadi kalau Tuhan sedang menyuruh kita untuk taat, ya menabur, lalu berbenturan dengan ego kita, nanti tidak cukup, nanti jadi kurang. Ingatlah ayat ini Bapak Ibu, Tuhan menyediakan roti bagi kita untuk kita makan. Bukan hanya kita saja, keluarga kita, anak-anak kita. Bahkan orang yang bersama dengan kita pun Tuhan bertanggung jawab. Jadi Tuhan itu bukan berpikir kecil, Dia berpikir luas. Bahkan Dia sanggup memelihara saya mau katakan dulu, kalau sekarang kenyataannya berapa bumi Bapak Ibu, planet bumi berapa? Satu ya, sekian miliar penduduk. Saya mau tahu juga, jangankan satu bumi, 2 bumi, 3 bumi pun ada sekian miliar penduduknya, Tuhan pun sanggup memeliharanya. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya cakrawala ini Tuhan yang mengatur kok, Tuhan yang menopang, firman-Nya yang menopang, tuh firman-Nya yang mengatur sedemikian rupa pagi, siang, malam. Siapa yang ngatur ini? Tuhan. Sebelum kita lahir Tuhan sudah atur semuanya, apalagi kita yang hanya, maaf saya mau katakan 70, 80 tahun, 120 tahun.
Susah bagi Tuhan? Saya pikir tidak susah. Memang tidak susah. Bahkan sejuta tahun, bahkan miliaran tahun sebelum kita lahir, Tuhan sudah atur kok cakrawala ini. Kenapa aku ukur Tuhan dengan cara kita pikir, Tuhan apa kebutuhan anak saya. Yang penting mau enggak kita praktek. Mau enggak kita taat kepada firman. Rela memberi, rela murah hati, mau taat kepada firman. Ya. Jadi mari Bapak Ibu, setiap kita, ya, suami istri, mari kita belajar fokus kepada Kristus. Sesungguhnya Tuhan mampu memelihara, menyediakan roti untuk kita makan. Namun roti untuk kita makan, saya mau kasih tahu juga Bapak gini. Roti itu kan bicara sederhana. Ya, sederhana. Jadi apa yang bisa kita makan itu sudah cukup sebenarnya. Paulus bilang ada makanan padaku sudah cukup. Tapi persoalannya kita ini kan, aduh, boleh enggak Pak Kastoni roti ini jangan ini be. Nanti jam 3 roti, jam 4 roti, jam 5 roti. Nanti malam ada lagi KFC. Nanti itu beda cerita Bapak Ibu. Itu keinginan daging kita. Tetapi ada makanan cukuplah bagiku. Ada pakaian cukuplah bagiku. Maksudnya bagi kita 3 kali makan sehari sebenarnya itu bicara sederhana. Itu sebenarnya sudah cukup. Tetapi sesuatu yang berlebihan itu beda cerita. Kembali lagi ini di sini Bapak Ibu firman Tuhan. Jadi apa yang ada padamu, Tuhan sudah memampukan kita, Tuhan mampu untuk memelihara kita. Jadi Allah adalah sumber ya atau lumbung dari segala sesuatu yang kita butuhkan. Allah adalah sumber atau lumbung dari semua yang kita butuhkan. Tinggal Tuhan mau menyalurkannya kepada kita. Kalau kita berkekurangan ini Tuhan tinggal kasih ini. Kita butuh uang sekolah anak kita, Tuhan tinggal kasih. Ya, Tuhan 1000 cara, banyak cara untuk menolong kita. Bagaimana dia bertanggung jawab, dia menjadikan roti untuk kita makan Bapak Ibu. Jadi mari persoalannya bukan di berkat Tuhan kepada kita, namun mau enggak kita berani melangkah bertindak untuk murah hati. Dan sesungguhnya Tuhan telah menyediakan roti bagi kita untuk kita makan. Filipi 4:19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu, Allah kita akan memenuhi segala keperluan kita ya menurut kekayaannya. Apa kekayaan Tuhan? Saya pikir kekayaan Tuhan tidak terukur dengan pikiran manusia. Tetapi itu Tuhan sediakan kepada kita. Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan Allah akan sediakan kepada kita. 2 Korintus 9:8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Apa kasih karunia Bapak Ibu? Sesuatu Tuhan berikan kepada kita untuk memampukan kita melakukan sesuatu ya supaya kita senantiasa berkecukupan. Jadi gini, saya baca apa maksudnya ini Tuhan? Supaya kita berkecukupan, Tuhan mau kita melakukan sesuatu, itulah intinya. Supaya kita menerima gaji, kita harus kerja. Itu sederhananya, amin. Kalau saya mau makan, saya harus kerja. Ini yang dimaksud, Tuhan melimpahkan kemampuan kepada saya, kasih karunia kepada saya, supaya saya senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Termasuk murah hati itu. Termasuk murah hati itu. Jadi murah hati bukan pilihan sebenarnya. Tetapi sebuah perintah. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Bantu media. Lanjut. Poin yang ketiga, Allah yang melipat gandakan dan menumbuhkan dan memperkaya kemurahan hati. Di kalimat berikutnya dikatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Ya. Dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadi Bapak Ibu, ternyata Tuhan menyediakan benih bagi kita,
Dia juga yang akan menyediakan roti untuk kita makan. Namun dia juga akan Bapak Ibu melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Apa yang dilipat gandakan Bapak Ibu di sini? Ya, kesediaan hati kita, ya bahkan benih kita. Benih kita akan dilipat gandakan Tuhan. Bahkan buah-buah kebenaranmu, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Jadi intinya, poin yang ketiga ini Bapak Ibu, Tuhan rindu kemurahan hati kita itu berkelanjutan, terus menerus. Kalau hari ini kita murah hati, bukan di stop begitu saja. Tetapi rindu juga, Tuhan rindu kita terus berkelanjutan, murah hati satu, murah hati yang kedua, murah hati ketiga. Ini satu sisi. Terus ada sisi lain, kita murah hati satu, murah hati kedua, murah hati ketiga. Sisi ketiga, kita murah hati satu, murah hati kedua, murah hati tiga. Jadi intinya semua lini, semua aspek kehidupan kita harus belajar murah hati. Karena sesungguhnya Yesus sudah memberikan segala sesuatu, semua aspek kehidupan kita. Jadi kita jangan kemurahan hati kita ini kita tergantung situasi, bukan. Tetapi bagaimana kita dalam ketaatan kita kepada firman. Karena ayat ini jelas Bapak Ibu. Ya, ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Benih itu yang lipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Maka kita akan mendapatkan kebenaran-kebenaran di sana. Bagaimana kita bisa melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, orang lain bisa diberkati, bahkan orang lain mengucap syukur. Ya, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membagikan syukur kepada Allah oleh karena kami. Maksudnya bagaimana Rasul Paulus mengatur semua bantuan-bantuan dari Makedonia, dari mana kepada jemaat yang orang miskin di Yerusalem. Rasul Paulus bersama dengan timnya membagi itu dengan baik sehingga jemaat-jemaat Tuhan yang menerima bantuan itu, murah hati itu, sehingga dikatakan sini yang membagikan syukur kepada Allah. Mereka boleh diberkati. Mereka berkata, Tuhan engkau baik. Ya Tuhan engkau baik. Lewat siapa Bapak Ibu? Lewat orang-orang percaya yang lain. Jadi Tuhan mau lewat kehidupan kita pribadi, lepas pribadi yang di tempat ini Bapak Ibu. Setiap apa yang kita relakan, benih yang kita tabur, orang lain bisa berkata Tuhan itu baik. Tuhan itu nyata, kasihnya luar biasa. Ya itu. 2 Korintus 9:13 dikatakan, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Jadi bagaimana dengan ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Injil Kristus itu ya, di mana kita harus taat, yaitu mempraktekkan kemurahan hati ya, sehingga orang lain ya menerima kebaikan Tuhan itu sendiri. Roma 11:36 dikatakan Roma 11:36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Bapak Ibu, setiap kita, mari kita kembali ulas, review kembali tentang kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Lalu apa yang ada padamu sesungguhnya itu milik Kristus. Dan Tuhan mau kita jadikan itu menjadi benih. Amin. Ketika kita jadikan itu jadi benih, maka benih kita itu akan Tuhan lipat gandakan. Lalu itu pun kita akan relakan kembali menjadi benih yang selanjutnya. Bahkan Tuhan akan menumbuhkan. Kalau bicara melipat gandakannya, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8 atau dan seterusnya. Bicara menumbuhkan, 1 bisa bertumbuh lebih daripada 2, lebih daripada 3. Tapi intinya Tuhan sedang menyatakan kepada kita, hendaklah di tahun 2023 ini kita mempraktekkan murah hati. Amin. Sebab Allah kita murah hati. Keadaan 2023 ya kita tahu masih sulit, saya mau katakan. Tetapi biarlah kemurahan hati kita tidak dibatasi dengan situasi ini. Tetapi dikala kita keadaan sulit namun kita belajar murah hati, disitulah Tuhan yang mau nyatakan kuasanya, mujizatnya kepada kita. Bahkan Tuhan akan menumbuhkan, melipat gandakan segala kemurahan hati kita. Sehingga kita pun dapat terpelihara dengan baik. Anak-anak kita pun dapat terpelihara dengan baik. Bahkan bisnis kita pun bisa dapat terpelihara dengan baik. Usaha bisnis yang kita kelola terpelihara dengan baik. Karena kenapa? Karena kita mau praktek murah hati.
Karena Tuhan sangat memberkati, sangat mengasihi orang yang murah hati. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ya Tuhan Yesus yang sudah kami dengarkan, kami mau praktekkan dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Apapun keadaan kami hari ini, kami mau katakan ya Tuhan, kami mau taat kepada Engkau ya Bapa. Jika Engkau sudah menyatakan kasih-Mu, kemurahan hati-Mu kepada kami juga mau praktekkan itu ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, keluarga kami, sekolah kami, bisnis kami, di pelayanan kami, di tengah-tengah masyarakat di mana kami berada ya Tuhan Yesus. Kami mau peka kepada suara-Mu ya Tuhan, kepada pimpinan-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami juga berkomitmen sama-sama mempraktikkan firman-Mu yang sudah kami dengarkan ya Tuhan Yesus. Sungguh terbatas adanya firman-Mu yang hamba sampaikan, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu ya Tuhan menumbuhkan, memberikan pengertian-pengertian di luar daripada kemampuan kami ya Tuhan Yesus. Kau memberikan hikmat-Mu yang lebih lagi kepada kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya percaya setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Murah hati bukan pilihan, murah hati itu adalah kehendak Bapa kita, ngomong kanan kiri, karena kamu anaknya. Ya, jadi murah hati itu bukan pilihan Bapak Ibu, murah hati itu perintah dan kehendak Bapa kita, supaya apa? Supaya orang melihat Bapa melalui hidup kita. Dan murah hati itu adalah sebuah karakter, sebuah sifat, yang ada banyak aplikasinya yang akan terus kita nyatakan dalam hidup kita. Nah, saya percaya kita diberkati. Terima kasih untuk Pak Kastoni. Sebelum kita akhiri pertemuan ibadah kita pagi hari ini, mari kita dengarkan beberapa pengumuman multimedia. Kongsi Fatchai, selamat tahun baru Imlek untuk kita semua. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung dalam ibadah raya Imlek yang akan diadakan pada tanggal 22 Januari 2023 yang akan diadakan dalam 2 kali ibadah, yakni pada pukul 7.30 pagi untuk ibadah raya 1, 2, Get, dan Sabat, dan pada pukul 9.30 pagi untuk ibadah raya 3 dan Renew. Untuk ibadah Tionghoa tetap diadakan di jam yang sama, yakni jam 8 pagi di ruangan Sakura. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita ikuti bersama doa puasa pelayan pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023. Di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah Pelita News di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita semua bangkit berdiri dan kita akan akhiri pertemuan ibadah kita pagi hari ini dengan doa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami harus murah hati sama seperti Engkau murah hati. Dan kami percaya firman-Mu yang mengingatkan kami, Engkau tidak akan pernah memerintahkan kepada kami sesuatu yang tidak mungkin dapat kami lakukan. Dan ketika Engkau memerintahkan sesuatu kepada kami, sesungguhnya Engkau lebih dahulu memperlengkapi setiap kami, sehingga kami pasti bisa melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami pasti bisa menjadi pribadi yang murah hati,
Karena Engkau yang sudah lebih dahulu melimpahi kami dengan kasih karunia-Mu. Engkau sudah lebih dahulu melimpahi kami dengan kekuatan kesehatan. Engkau yang sudah lebih dahulu melimpahi kami dengan setiap harta, materi yang ada dalam hidup kami hari ini. Karena sesungguhnya segala sesuatu itu datangnya daripada-Mu, oleh-Mu dan kepada-Mu. Jadikan kami pengelola-pengelola yang bijak Tuhan. Baik itu bicara tentang waktu, bahkan tentang uang. Kami menjadi pengelola, kami menjadi penyalur berkat Tuhan. Sehingga benih yang Kau siapkan itu kami tabur, dan roti yang Kau sediakan dapat kami nikmati. Supaya hidup kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi biarlah Roh Kudus setiap kebenaran firman-Mu memerdekakan kami. Setiap paradigma yang salah di dalam nama Yesus dirubuhkan oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga tidak ada spirit pelit dalam hidup setiap jemaat-Mu. Tapi setiap kami menjadi orang-orang yang murah hati. Karena Engkau Bapa kami murah hati. Bapakku berdoa melepaskan berkat-Mu bagi setiap jemaat-Mu. Biarlah di sepanjang minggu ini, bahkan di sepanjang hari-hari hidup mereka, tangan kuasa-Mu melimpahi mereka dengan kemurahan-Mu, dengan kebajikan-Mu. Apa saja dikerjakan tangan mereka yang seteru dengan firman-Mu, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan.